Hello everyone, welcome back again. So, di video kali ini gue akan bahas 7 fakta mengerikan yang mengindikasikan hamster combat adalah scam. Dan dengan sebuah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari hamster combat, mulai saat ini gue memutuskan untuk berhenti memainkan game dari hamster combat. Tapi gue mau disclaimer dulu nih, ini hanya sebuah informatif dan juga keputusan yang gue lakukan merupakan keinginan gue sendiri. Jadi apabila kalian masih mau lanjut, silahkan lanjutkan. Dan pastinya kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya gue akan memperkenalkan salah satu garapan airdrop gratis, tetapi memiliki potensi akan memberikan cuan. Dan ingat, ini bukan iklan ataupun endorse, tetapi ini merupakan viewer informatif secara sukarela. Jadi nama projectnya adalah The Arena, dan The Arena merupakan platform yang menggabungkan sosial media dengan finance, atau disingkat menjadi SocialFi. Kemudian bagaimana cara mengerjakan airdrop dari The Arena? Pertama, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi. Atau kalian juga bisa cek di akun Twitter resmi Pikky Iskandar. Karena di sini info tersebut sudah gua share dan juga gua bagikan. Kemudian silahkan kalian klik link yang ada di sini. Kemudian setelah kalian dibawa ke dalam halaman seperti ini, apabila kalian menggunakan handphone, silahkan kalian klik titik 3 di bagian browser kalian. Dan nanti di sini akan ada logo The Arena untuk kalian bisa mendapatkan aplikasi The Arena. Jadi garapan airdrop tersebut berlaku untuk pengguna handphone ataupun laptop dan juga PC. Dan setelah kalian mendapatkan aplikasi ataupun kalian sudah dibawa ke dalam halaman seperti ini, langkah selanjutnya silahkan kalian melakukan registrasi menggunakan akun X ataupun Twitter kalian. Jadi silakan kalian tap bagian Connect Engage Monetize atau enter The Arena with X ataupun Twitter. Oke, di sini kita tap bagian enter The Arena with X. Kemudian kita klik bagian izinkan aplikasi. Dan setelah kalian berhasil melakukan registrasi ataupun pendaftaran ke dalam aplikasi The Arena, langkah selanjutnya kalian cukup membuat tweet ataupun konten di dalam platform The Arena. Semakin banyak engagement, maka akan semakin besar pendapatan poin bahkan coin avalanche yang akan kalian dapatkan. Dan di samping kiri ada beberapa fitur seperti home ataupun beranda, explore ataupun pencarian, notifikasi, pesan, wallet, dan banyak lainnya. Di sini kita akan lihat bagian wallet. Nah, jadi di dalam fitur wallet ini, kalian bisa melakukan deposit menggunakan coin avalanche ataupun APAX. Tapi ini opsional karena tujuan dari deposit adalah untuk melakukan transaksi, baik menjual ataupun membeli, yang disebut sebagai tiket. Dan dengan cara menjual ataupun membeli tiket-tiket dari beberapa pengguna, tentunya kalian juga bisa mendapatkan cuan dan juga poin. Ketika salah satu tiket dari pengguna yang kalian beli, harganya meningkat, kalian bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah tampilan dalam sebuah fitur wallet yang ada di dalam aplikasi The Arena. Kemudian kita klik bagian More. Di sini ada beberapa fitur seperti airdrop, reward and earn, bookmarks, refund and claim form, arena books, support, bug report form, dan juga logout. Kita tap bagian airdrop. Nah, jadi apabila kalian aktif menggunakan platform dari The Arena dan semakin banyak engagement yang akan kalian dapatkan, maka kalian akan mendapatkan banyak poin dan tentunya poin-poin tersebut akan mendominasi dan juga menentukan besar ataupun kecilnya airdrop yang akan kalian dapatkan pada saat The Arena melakukan PGE. Dan untuk informasi yang terakhir, menurut pengumuman resmi yang disampaikan melalui pegangan Twitter The Arena bahwa airdrop akan segera didistribusikan dalam waktu dekat. Jadi we go live with the launch of Arena shortly after. Nah, jadi tunggu apa lagi? Silakan kalian join dan kerjakan. Oke, kemudian kita back to topic untuk membahas kejanggalan pertama dari hamster combat. Yang dimana dia telah memberikan sebuah pengumuman melalui pegangan resmi Twitternya hamster combat bahwa hamster combat baru saja mengubah roadmap ataupun peta jalan. Dan di sini kita akan coba untuk mengupas kira-kira pengumuman apa yang telah disampaikan. Para CEO yang terhormat dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah memperbarui peta jalan di situs web resmi kami dan merilis buku putih ataupun white paper yang menampilkan rencana yang kami miliki untuk ekosistem hamster. Di poin yang pertama, kami sangat yakin bahwa setiap pemain berkontribusi terhadap kesuksesan kita bersama, dan untuk mencerminkan hal ini, kami telah mengalokasikan 60% dari total supply token untuk didistribusikan kepada komunitas. Di poin yang kedua, kami akan segera menerbitkan rincian tokenomics komprehensif yang mencakup musim kedua game ini.
Dan di poin yang ketiga, airdrop token hamster adalah upaya yang secara teknis rumit yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dunia blockchain. Dan kami tidak menetapkan tanggal tertentu karena satu alasan sederhana, tidak mungkin memprediksi jadwal pasti penerapan solusi ini. Namun, kami meyakinkan Anda bahwa kami bekerja tanpa kenal lelah dalam sebuah kolaborasi dengan ekosistem TON ataupun di Open Network untuk memastikan airdrop lancar dan lancar bagi semua pengguna. Nah, jadi dalam sebuah pembaharuan dari roadmap ataupun peta jalan Hamster Kombat, dan inilah yang menyebabkan dampak negatif kepada project Hamster Kombat. Dan tentunya dengan sebuah pembaharuan ini yang membuat komunitas Hamster Kombat semakin geram. Kemudian kita masuk ke dalam situs web resminya Hamster Kombat untuk memastikan kira-kira apa saja perubahan yang dilakukan oleh Hamster Kombat sehingga mendapatkan tanggapan negatif dari komunitas. Dan yang terpenting kita akan membahas sebuah roadmap ataupun peta jalan. Melihat dalam sebuah peta jalan, periode bulan Maret tahun 2024, tentunya ada beberapa poin yang telah diselesaikan. Sebetulnya bukan hanya dari bulan Maret dengan beberapa poin yang diselesaikan. Begitu juga sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Di sini ada on-chain infrastructure development, wallet in-game implementation, dan Web3 releasing quest telah selesai. Dan sebuah pembaharuan roadmap ataupun peta jalan dari Hamster Kombat terdapat pada bagian bulan Juli tahun 2024. Yang dimana seharusnya Hamster Kombat ini melakukan TGE, bahkan mungkin melakukan distribusi airdrop kepada komunitas itu tepat bulan Juli tahun 2024. Namun ternyata di sini ada sedikit perubahan dengan 3 poin. Yang pertama, karakter Enscape, Third Party Game Integration MPP. Dan di poin yang terakhir, Technology Solution for the Large Ever Airdrop. Jadi secara tidak langsung, dalam sebuah perubahan roadmap ataupun peta jalan dari Hamster Kombat ini adalah sebuah penundaan TGE ataupun distribusi token kepada komunitas ataupun pemain yang sudah lama untuk menanti-nantikan pendistribusian token hasil dari memainkan game tersebut ataupun tap to earn. Dan menurut gue itu cukup wajar apabila komunitas dari Hamster Kombat, apalagi yang sudah lama menanti-nantikan untuk mendapatkan hak mereka ataupun alokasi token dari Hamster Kombat, terbakar emosi sehingga meninggalkan permainan ataupun menggarap airdrop dari project Hamster Kombat. Kemudian inilah beberapa poin yang akan datang di dalam roadmap ataupun peta jalan Hamster Kombat. Yang pertama ada achievement, yang kedua implementing take for the large airdrop, yang ketiga airdrop test, yang keempat gaming platform launch, dan di poin yang kelima TGE and airdrop distribution. Yang keenam App Store, Google Play Store. Dan di poin yang ketujuh live event. Di poin yang kedelapan time limited events. Dan di poin yang kesembilan squad. Dan di poin yang ke-10 and much more. Artinya akan ada banyak lagi beberapa poin yang ditambahkan ke dalam roadmap ataupun peta jalan Hamster Kombat. Sekalipun dalam sebuah peta jalan yang akan datang dari Project Hamster Kombat, di sini tertera untuk TGE dan juga airdrop distribution. Tetapi salah satu poin penting dan juga kesimpulan yang gua dapatkan bahwa Hamster Kombat tidak menentukan deadline ataupun tenggat waktu yang sudah ditentukan. Kira-kira kapan Hamster Kombat ini akan melakukan TGE? Bahkan mungkin untuk melakukan distribusi airdrop kepada komunitas. Apakah di bulan Agustus sekarang, September mendatang, Oktober, November, Desember, bahkan mungkin di tanggal 35 Januari tahun 2025. Dan secara kesimpulannya, apakah Hamster Kombat sedang cari aman sehingga tidak menentukan deadline ataupun tenggat waktu untuk melakukan TGE, bahkan melakukan distribusi airdrop kepada komunitas? Atau mungkin salah satu poin penting lainnya, apakah sebetulnya Hamster Kombat ini sedang farming AdSense melalui channel YouTube-nya yang tersebar di seluruh dunia? Kemudian berikutnya, kita akan bahas 7 fakta mengerikan bahwa Hamster Kombat terindikasi scam ataupun penipuan. Menurut seorang influencer yang bernama Crypto News, dia memberikan beberapa fakta bahwa Hamster Kombat terindikasi scam ataupun penipuan. Permainan dimulai sekarang, hentikan penipuan Hamster Kombat. Jadi karena saya telah memberikan banyak fakta dan kenyataan, tetapi sekarang mari kita bahas lebih lanjut. Kamu sedang bermain game dengan hamster. Tidak, Anda menjual data pribadi Anda. Mari selami lebih dalam penipuan Telegram ini. Nah, jadi secara kesimpulannya untuk poin yang pertama ini, orang-orang yang memainkan Hamster Kombat sama seperti sedang menjual data pribadi. Jadi lebih kurangnya seperti itulah sebuah fakta yang telah terdapat oleh seorang influencer Crypto News. Kemudian kesimpulan fakta yang kedua, Hamster Kombat merilis sebuah game lewat Play Store dengan nama gamenya Collecting Key. Tapi sebetulnya game tersebut mencuri data pribadi pemain dan Hamster Kombat menghasilkan uang dengan menjual data-data pribadi pemain melalui iklan.
Kemudian kesimpulan fakta yang ketiga, pemain hanya dimanfaatkan karena secara tidak langsung Hamster Combat membuang Anda dari Web 3 dan kembali ke Web 2. Dengan salah satu cara yang dilakukan Hamster Combat adalah melalui permainan sepeda. Kemudian kesimpulan dalam fakta yang keempat, dan ini agak sedikit mengerikan. Ternyata game yang dirilis Hamster Combat bukan hanya satu ataupun dua, tetapi lebih dari itu. Hanya saja baru beberapa game yang diperkenalkan oleh Hamster Combat melalui sebuah gamifikasi resmi Telegram Hamster Combat, dan ketika komunitas memainkan game tersebut, data-data mereka yang akan dibagikan ke perusahaan dan organisasi, dan saat ini ada 300 juta orang yang datanya beresiko, dan itu dilakukan demi uang. Jadi kalian bayangkan, menurut salah seorang influencer tersebut, bahwa 300 juta orang sedang dalam beresiko. Kemudian kesimpulan dalam fakta yang kelima, Hamster Combat membobol data para pemain melalui sebuah game yang dimainkan, seperti lokasi, info kinerja aplikasi, aktivitas aplikasi, informasi keuangan, informasi pribadi, dan perangkat bahwa ID seperti KTP. Jadi agak sedikit mengerikan ya, apabila kita terus melanjutkan untuk memainkan game Hamster Combat. Kemudian kesimpulan dalam fakta yang keenam, data tidak dienkripsi ataupun diprivasikan dalam aplikasi tidak memberitahukan tentang keamanan seperti penghapusan data dalam sebuah permainan. Dan untuk kesimpulan dalam fakta yang ketujuh ataupun yang terakhir, dengan membawa pemain ke dalam aplikasi game, mereka akan menjual data-data pribadi pemain, terutama yang berhasil mengumpulkan banyak kunci. Karena semakin banyak pemain yang mendapatkan kunci, itu adalah aset berharga bagi Hamster Combat. Nah, jadi itulah 7 fakta yang terdeteksi oleh seorang influencer mengenai Hamster Combat terindikasi scam ataupun penipuan. Jadi silakan kalian pikirkan kembali masing-masing, dan gua hanya sekedar membahas dan menyampaikan apa yang sedang terjadi dari sebuah sistem yang ada di dalam project Hamster Combat. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai pembahasan terbaru dari project Hamster Combat. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.